Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianto, NPM 2020 145 00447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan metode pembelajaran secara sibernetik. Jadi, metode sibernetik ini merupakan usaha guru dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran, di mana unsur tersebut untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi itu adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, mengelola dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat dibutuhkan. Selanjutnya ada pengertian metode pembelajaran sibernetik menurut para ahli. Yang pertama itu ada Stafford Beer ya, dia menjelaskan bahwa metode sibernetik itu bertindak sebagai ilmu organisasi yang efektif. Kemudian ada Robert Reich, itu dia berpendapat bahwa metode sibernetik itu merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dalam teori komunikasi. Jadi, cara belajar dengan metode sibernetik ini yang menjadi peran penting dalam metode ini ialah guru untuk mempersiapkan, merencanakan, dan menstimulus informasi yang dapat dipahami oleh peserta didik. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi pembelajaran secara sibernetik yang dapat saya sampaikan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik atau guru dalam menerapkan metode sibernetik tersebut yaitu yang pertama yaitu kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu, merupakan tujuan dari pendidikan. Pendidik yang dapat mengetahui kebutuhan peserta didik untuk berprestasi dapat memanipulasi motivasi dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai untuk peserta didiknya. Lalu ada persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Jadi, dalam menerapkan metode pembelajaran sibernetik yang baik, agar dapat memperlancar proses belajar bagi peserta didik, guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru mampu menarik perhatian peserta didik. Lalu yang kedua ada memberikan informasi kepada peserta didik tentang topik apa yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga mendampingi dan memantau semua proses belajar peserta didik. Lalu yang keempat memberikan umpan balik seperti adanya tanya jawab komunikatif dengan peserta didik. Yang terakhir melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap proses belajar agar bisa memperbaiki ke depannya. Ada berbagai prinsip dari teori sibernetik dan Joy Murray 2016 telah meringkasnya seperti yang berikut ini. Yang pertama, kita semua bertindak sebagai pengamat. Yang kedua, sebagai pengamat kita akan selalu tertanam pada sistem tertentu
dan tidak bisa mengklaim pandangan apapun dari luar. Yang ketiga, kita hanya mempunyai satu pikiran atau satu tubuh, dan berbagai sejarah hidup yang ada hanyalah untuk diamati. Maka dari itu, pengamatan kita tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, kita dapat memperhatikan perbedaan apa saja yang ada dan membuat perbedaan terhadap lingkungan ataupun sistem. Pengamat akan merancang berbagai informasi dan menyajikannya untuk kita. Yang kelima, informasi muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan juga sistem. Yang keenam, melalui komunikasi dan tentunya umpan balik secara konstan, kita dapat mengubah gambaran mengenai dunia. Yang ketujuh, sedangkan perubahan ini dinamakan dengan pembelajaran. Yang kedelapan, belajar ditimbulkan dari kebutuhan untuk bertahan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, ataupun fisik, dan lebih memungkinkan kita untuk terus hidup. Yang kesembilan, belajar sendiri memang dipicu oleh lingkungan. Pastinya akan sesuai dengan sejarah kehidupan yang akan kita antisipasi, dan setiap orang akan memiliki perbedaan. Yang ke-10, kita semua merupakan pengamat yang mengamati sebuah sistem tertentu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari sibernetik. Kelebihan dari sibernetik yang pertama yaitu bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Yang kedua, lebih memungkinkan pelajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Yang keempat, untuk mengembangkan instruksional ulangan maka digunakan prinsip-prinsip dan teori di bernetika. Selanjutnya, yang kelima, dapat mengembangkan program pendidikan pengajar melalui cara memperkerjakan mekanisme umpan balik untuk memodifikasi perilaku pengajar tersebut. Yang keenam, untuk menstimulasi keterampilan pengajaran sosial dan analisis interaksi didasarkan pada teori umpan balik dengan adanya praktek-praktek yang inovatif pada program pendidikan tersebut. Yang ketujuh, memungkinkan pengajar untuk memahami serta menganalisa secara ilmiah pengajaran dengan adanya berbagai elemen pada suatu sistem pengajaran yaitu input, proses, dan output. Yang kedelapan, kegiatan pengajaran akan membuat tujuan pembelajaran menjadi lebih terorganisasi dan terukur dengan baik. Adapun kekurangan dari sibernetik yaitu ada kekurangan yang dimiliki teori belajar sibernetik memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembelajaran proses pelajaran tidak secara langsung dilakukannya. Terima kasih. Berikut merupakan kesimpulan dari metode sibernetik. Metode ini merupakan salah satu usaha guru dalam membantu siswanya untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam penerapan metode ini, menggunakan beberapa penerapan, yaitu kemampuan siswa peserta didik, memotivasi, serta persepsi, dan juga berbagai prinsip dari teori sibernetik dan Joy Murray. Dalam metode sibernetik ini memiliki kelebihan dan kekurangan.